someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you. Kali ini, Bicara Ini Itu akan menjelaskan topik konseling. Bagian pertama, membangun hubungan dengan klien. Nah, yang membangun raport, untuk bekerja dengan baik dengan klien, kita perlu nih menjalin hubungan yang baik dengan klien. Hubungan baik itu penting loh, apapun model konseling yang dikerjakan oleh konselor. Membangun raport berarti adanya rasa memiliki hubungan dengan orang tersebut. Hubungan baik akan dibantu dan difasilitasi oleh bagaimana konselor mengelola perasaan mereka sendiri terhadap klien dan bagaimana mereka berperilaku dengan klien. Nah, untuk menjalin hubungan baik dengan klien, konselor itu perlu memikirkan yang pertama, bersiaplah dengan baik untuk sesi, tidak terburu-buru, bersikap tenang, siap untuk berada di sana untuk klien dan menyingkirkan masalah. Yang kedua, membuat lingkungan yang aman dan saling percaya, yang dimana kita membuat suasana menjadi menarik, menawarkan pengaturan yang tenang, bersih, rapi, dan menyenangkan. Yang ketiga, menawarkan empati. Nah, di sini kita berusaha untuk berada di sana bersama klien dan mencoba melihat bagaimana nih perasaan klien tentang dan melihat sesuatu yang mungkin berbeda dari persepsi konselor. Yang keempat, memiliki sikap menerima, yang dimana kita tetap tidak terkejut apapun yang dibawakan oleh klien, bersikap tidak menghakimi. Yang kelima, tidak terburu-buru, memberikan waktu kepada klien, membiarkan klien bertahan dengan perasaan apapun yang muncul pada dirinya, tanpa berusaha memecahkan semua masalah pada saat itu juga, dan bersabar dengan klien yang merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang klien rasakan. Yang keenam, menjadi kongruen, bersikap jujur dengan mempertimbangkan yang baik dan cara yang baik. Kemudian, ada strategi yang digunakan konselor untuk mengembangkan raport. Nah, berikut strategi konselor yang harus dilakukan untuk membangun raport yang baik. Yang pertama, diskusikan alasan klien untuk menghadiri konseling dan apa yang mereka harapkan akan berubah sebagai hasilnya. Yang kedua, jelaskan tujuan dari kontak konseling dan untuk apa. Yang ketiga, bersikaplah reseptif dan responsif terhadap pernyataan apapun yang mungkin diajukan oleh klien. Oke, baik teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah yang harus kalian tahu tentang skill atau keterampilan konseling yang harus konselor ketahui untuk membangun hubungan yang baik kepada klien. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Nah, hal ini bukan hanya tentang mendengarkan aja nih teman-teman, tapi juga tentang memastikan bahwa klien ini merasa didengarkan oleh kita. Nah, untuk melakukan ini kita juga harus menanggapinya dengan hormat. Yang kedua adalah penggunaan keheningan. Keheningan memungkinkan ruang klien untuk memproses pikiran dan perasaan mereka tanpa adanya gangguan. Untuk yang ketiga adalah refleksi dan parafrase. Hal ini memungkinkan klien untuk memahami bahwa mereka sedang dipahami sepenuhnya. Dan yang keempat adalah penggunaan pertanyaan yang bijaksana. Jangan sampai pertanyaan kita ini memojokkan klien. Selanjutnya adalah setting fisik konseling. Kita sebagai konselor juga harus tahu mana lingkungan yang cocok untuk klien dalam melaksanakan konseling. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, apakah ruangan dan perabotan nyaman dan ramah bagi klien. Lalu yang kedua, apakah suhu ruangan cocok untuk melakukan konseling, misalnya terlalu dingin atau terlalu panas, itu akan mengakibatkan klien tidak nyaman. Lalu yang ketiga, kerahasiaannya. Apakah ruangan menyediakan ruang rahasia dan aman bagi klien untuk mengeksplorasi kesulitan mereka? Konselor adalah orang yang ahli dalam menolong orang-orang. Orang-orang itu bisa dari individu, pasangan, grup, keluarga, dan sistem sosial yang sudah ditanam dalam pengalaman manusia atau sedang berkembang pada saat itu, dan bisa di sana ada suatu persoalan atau masalah jangka panjang atau jangka pendek. Nah, teman-teman, hal yang paling bisa menyebutkan diri seorang konselor adalah menjadi pribadinya dan memiliki waktunya dengan
menunjukkan dan memberikan keamanan jika mereka menjalani sesi konseling. Dan ini membantu teman-teman ketika konselor sebagai pusat untuk dapat mendengarkan si kliennya daripada bicara, dan supaya ada dorongan yang memiliki potensi bagi mereka ingin belajar dan membuka diri mereka untuk dipahami bagi mereka sendiri. Bagian kedua, membuat kontrak. Yuk disimak penjelasannya. Pentingnya membuat kontrak. Kontrak yang biasanya dilakukan pada awal hubungan terapeutik itu penting sebagai cara untuk mengatur nada yang sesuai untuk kerjasama di masa depan dan untuk memulai dalam membangun kepercayaan klien pada konselor dan juga proses konseling. Selain itu juga memiliki kesepakatan yang dijelaskan dengan jelas dari kesempatan untuk mengajukan pertanyaan apapun tentang hal ini dan untuk mengangkat area apapun yang tidak mereka sukai. Selain itu membantu juga meyakinkan kepada klien bahwa mereka berada di tangan yang aman, penuh hormat dan juga profesional. Seperti yang dicatat oleh Feltham dan Dryden pada tahun 1993 halaman 38, sebuah kontrak untuk konseling itu membedakan hubungan konseling dari jenis hubungan lain, misalnya sosial. Jadi tetapkan batasan yang sesuai. Selain itu, karena hubungan antara konselor dan klien adalah suatu hubungan, maka cara klien mendekati awal hubungan ini penting karena dapat mencerminkan pengalaman hidup mereka tentang awal hubungannya. Dengan demikian, dimungkinkan untuk melihat ini sebagai bagian dari proses mereka. Misalnya, menulis segala sesuatu yang terjadi di sini dan sekarang adalah inti dari public terapi. Bisa juga bagaimana konselor itu membangun hubungan terapeutik, khususnya dalam hal menyetujui aturan dasar dan membangun kepercayaan. Mungkin penting dalam melayani sebagai model praktik yang baik bagi klien untuk mengembangkan hubungan lain di masa depan dan sebagainya. Membantu mereka melakukannya dengan lebih efektif. Oleh karena itu, memang jika keluhan pernah dibuat terhadap seorang praktisi badan etika, mereka akan melihat kontrak yang idealnya harus ditandatangani oleh klien sebagai bukti persetujuan mereka untuk itu. Kontrak bisnis dan kontrak terapi. Menurut Sanders dan kawan-kawan, mengamati bahwa kontrak konseling perlu mencakup dua bidang yang cukup berbeda, yaitu kerangka kerja praktis dan aspek perkembangan atau terapeutik dari hubungan tersebut. Nah, Feltham dan Dryden juga mengacu pada kerangka kerja praktis sebagai kontrak bisnis dan aspek perkembangan sebagai kontrak terapeutik. Ini adalah kontrak bisnis yang secara umum dimaksudkan ketika praktisi dan agensi merujuk pada kontrak. Area yang dicakup. Selanjutnya yaitu area untuk dicakup. Sanders dan kawan-kawan mencantumkan aspek-aspek kontrak bisnis sebagai berikut. Yang pertama itu ada waktu, tempat, dan uang. Yang kedua, kerahasiaan dan pengawasan. Yang ketiga, perselisihan, pengaduan, dan kode etik. Yang keempat, perilaku. Selanjutnya yaitu pertimbangan dalam kontrak. Nah, kerangka etis BACP tahun 2018 mengharuskan perhatian diberikan pada 1. Mencapai kesepakatan atau kontrak yang sejauh mungkin, mempertimbangkan kebutuhan dan pilihan yang diungkapkan setiap klien. 2. Mengkonsepsikan syarat dan ketentuan perjanjian atau kontrak dengan cara yang mudah dipahami oleh klien dan sesuai dengan konteksnya. 3. Menyatakan dengan jelas bagaimana kerahasiaan dan privasi klien akan dilindungi. 4. Menyediakan klien dengan catatan atau akses mudah ke catatan tentang apa yang telah disepakati. 5. Menyimpan catatan tentang apa yang telah disepakati dan setiap perubahan atau klarifikasi yang terjadi. 6. Waspada terhadap potensi ketidaksesuaian kontrak antara perjanjian dengan klien dan perjanjian kontrak lain yang berlaku untuk pekerjaan yang sedang dilakukan, dan secara proaktif berusaha untuk menghindari hal ini sedapat mungkin atau segera memperingatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab untuk menyelesaikan kontradiksi ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Tunggu video dengan topik lain yang akan datang ya. See you on our next video.